Yos, welcome back friend. Gimana kabar kalian di minggu kali ini? Apakah kalian masih waras seperti biasanya atau kalian sudah mulai gila? Tenang saja. Semoga kalian besok dapat pekerjaan yang layak serta dapat pasangan yang setia, dan semoga apapun yang kalian kerjakan tetap menyenangkan. Baik, kita flashback dikit ke chapter terakhir di minggu kemarin, di mana Sayonji bersaudara datang ke GCC ingin memburu Sakamoto dan kawan-kawan. Akan tetapi mereka malah bertemu dengan kelompok dari Seba dan kawan-kawan juga. Nah, pada chapter kemarin kita diperlihatkan pertarungan singkat antara dua kelompok tersebut. Akan seperti apakah pertarungan mereka pada chapter kali ini? Sebelum lanjut, mari subscribe dulu friend agar komunitas kita bisa berkembang pesat mengalahkan channel-channel lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita tenggelam bersama di dunia Sakamoto Days chapter 223. Pada chapter kali ini kita mendapatkan judul yaitu "Apa boleh buat kita harus membasmi mereka semua". Dan pada catatan awal, Sayonji bersaudara mempunyai bakat membunuh yang luar biasa. Pada panel pertama memperlihatkan Sayonji bersaudara serta Seba dan kawan-kawan yang saling berhadapan, dan menurut Seba si kembar ini sangat kuat terutama kakaknya, serta menurutnya mereka pernah menghadapi musuh sekuat ini. Di dalam pikiran Amane mereka itu seperti monster dari Order. Lalu sang kakak si kembar mengatakan sekali lagi, di mana Taro Sakamoto berada sekarang. Dengan begitu kami berdua tidak akan bertindak lebih jauh. Sontak mendengar perkataan kakaknya, sang adik pun marah dan berkata, "Padahal kita sudah bertarung sejauh ini, tapi kenapa kau malah bilang begitu? Padahal ini pekerjaan pertama kita loh." Terlihat dari sang kakak yang sangat menghindari konflik serta berbanding terbalik dengan adiknya yang menyukai konflik. Kalau bisa, diselesaikan saja secara baik-baik tanpa adanya pertarungan. Mendengar perkataan itu, Seba langsung menolak dengan lantang bahwa mereka tidak akan mengkhianati teman-temannya. Dan sang kakak mengerti akan perasaan Seba dan kawan-kawan. Tiba-tiba saja Toromaru dan Amane menyerang secara bersamaan, akan tetapi serangan mereka ditangkap dengan mudah oleh Sayonji, lalu melemparkan tubuh mereka berdua dengan sangat kuat hingga terhempas di tembok. Seketika itu Mafuyu pun ikut menyerang Saonji, akan tetapi dia pun terkena tendangan dari Saonji yang membuat tubuhnya ikut terlempar. Lalu Shina pun mengatakan kepada kakaknya bahwa tindakannya sungguh tidak sopan. Namun sang kakak menegaskan bahwa tidak ada yang namanya tata krama dalam urusan membunuh. Bahkan Seba yang menyerang dalam mode menghilang pun masih bisa ditahan serta dihempaskan ke bawah dengan mudah oleh Saonji. Menurut mereka, si kembar ini selama bertarung dia bahkan tidak berkeringat serta detak jantungnya pun tidak berubah sama sekali. Menurut Saonji, kelompok Seba ini kekuatannya sangat jauh di bawah mereka berdua. Padahal menurutnya dia selalu ketakutan akan datangnya kematian yang bisa datang dengan mudahnya. Tiba-tiba saja Shina mengamuk menembaki kelompok Seba yang berada tepat di depan mereka. "Sudah cukup, kau itu kuat dan tidak akan pernah mati. Jangan selalu berbicara pesimis terus-menerus," ucap Shina kepada kakaknya. Lalu terlihat lantai pijakan Shina terlihat retak dan alhasil ia pun jatuh ke lantai bawah yang tepat di bawahnya ada kolam renang. Terlihat dari wajah kakaknya yang mulai cemas karena Shina tidak bisa berenang. Akan tetapi kesempatan itu dimanfaatkan oleh Seba dan Toromaru untuk menyerang Shina di dalam kolam tersebut.
Shina pun terlihat tidak bisa melawan, ditambah Seba yang dalam mode menghilang di dalam air, dan akhirnya kakaknya pun ikut masuk ke dalam kolam dengan membawa senjatanya seperti pentungan berjerigi. Alhasil Saunji pun mengetahui lokasi Seba yang sedang menghilang di dalam air, serta memukul Seba dengan senjatanya dengan amat sangat keras, hingga mereka terhempas keluar dari kolam renang tersebut. Kita pun sampai pada panel terakhir di mana sang kakak memberitahu Shina caranya kenapa dia bisa mengetahui lokasi musuhnya. Itu cukup mudah, kau hanya perlu melihat gelembung udaranya saja. Namun Shina mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa apabila sudah di dalam air, apalagi hanya untuk membuka matanya saja pun ia tidak sanggup. Dan yap, chapter 233 pun selesai. Terima kasih friends sudah menonton, serta sampai jumpa di minggu selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian berupa like dan subscribe. Mari kita keluar lagi dari dunia Sakamoto Days chapter 233.